Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan buat desain baru lagi, yang kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai ngedesain. Desain kali ini kita akan menggunakan sebuah sketsa yang aku download dari Pixabay. Nanti buat yang tertarik ikut mengerjakan tutorial ini bisa lihat linknya di deskripsi ya. Jadi dari gambar sketsa ini kita akan coba buat desainnya di Photoshop. Oke, sekarang ayo kita balik lagi ke Photoshop. Nah, sekarang kita akan buat sebuah file baru. Nah, ini kita klik new file ya. Setelah itu sepertinya di sini belum ada preset yang aku mau ya. Jadi aku mau bikin pengaturanku sendiri. Pertama kita kasih nama dulu filenya. Namanya adalah OWL atau burung hantu ya. Karena tadi sketsanya adalah sketsa burung hantu. Setelah itu satuannya ini kita pastikan pixel ya. Setelah itu width-nya kita buat 1080 dan height-nya juga 1080. Untuk resolusinya 72, kalian boleh ubah ataupun tidak masalah. Lalu color mode-nya kita pakai yang RGB. Setelah itu kita klik tombol create. Oke, jadi ini dia lembar kerjanya. Kita fit on screen dulu, CTRL 0 ya. Dan setelah itu kita masukkan langsung saja ya. Kita masukkan sketsanya ke lembar kerja kita. Ini kalian buka Windows Explorer, lalu kalian klik dan drag gambar sketsanya yang sudah kalian download nanti ya. Lalu kita masukkan langsung saja ke kanvasnya, ke lembar kerjanya ya. Kita lepas di sini. Nah, setelah itu kita coba agar gambarnya ini tidak terlalu besar, jadi kita pas-pasin ya. Mungkin segini cukup lah ya. Oke, kalau udah enter atau double klik. Oke, setelah itu kita langsung melakukan desainnya. Jadi apa ya? Mungkin kalian pernah dengar cara mendesain atau metode desain yang dinamakan dengan tracing. Nah, ini adalah metode kurang lebih mungkin bisa dikatakan metode tracing, walaupun tidak sepenuhnya kita akan tracing ya. Oke, tools pertama yang akan kita gunakan adalah pen tool, karena kalau kita lihat di sini gambar burung hantunya itu tidak tidak banyak yang berhubungan dengan shape-shape di geometri seperti rectangle gitu ya, atau ellipse atau triangle atau polygon gitu ya. Kalau ellipse mungkin nanti kita bisa pakai di sini. Tapi untuk awal-awal ini kita akan gunakan si pen tool ya. Oke, kita aktifkan dulu pen tool-nya. Sip, kita aktifkan pen tool. Lalu saat kalian aktifkan pen tool jangan lupa untuk merubah optionnya menjadi shape ya, karena kita tidak ingin membuat penyeleksian. Kalau kalian mau buat penyeleksian boleh pakai pad, tapi kalau tidak pastikan kita pakai shape. Karena kita mau membuat sebuah bentuk ya, maka kita pilih yang shape. Berikutnya pastikan fill-nya menggunakan warna yang kalian kehendaki. Di sini punyaku warnanya masih putih ya, jadi kita akan coba ubah warnanya. Kita klik aja di sini di sebelah kanan tulisan fill ini. Lalu kalian klik icon yang seperti kotak pelangi ini. Nah, lalu nanti akan muncul color picker seperti ini ya. Nah, kalian pilih saja warna yang sekiranya kalian inginkan, kayak gitu. Let's say untuk pertama aku warna oranye aja supaya kelihatan beda gitu ya, karena nanti warnanya pun akan kita ubah. Kita klik OK setelah pilih warnanya. Nah, setelah itu kita akan mulai melakukan tracing. Pertama kita akan buat bagian kepalanya dulu. Oke. Nah, kalian bebas nih mau buat dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, tapi aku akan coba buat dari sini. Ya, dari sini nih, bagian sini. Oke, kita mulai ya. Kita klik dari sini. Lalu di sini kita klik dan juga drag.
Ya, kenapa kalau hanya diklik itu nanti jadi lurus garisnya? Maka kita harus klik dan juga kita drag supaya garisnya ataupun apa tuh namanya, shape-nya nanti dia lengkung gitu ya. Oke. Nah, kita lihat garisnya lengkung kan ya. Jadi harus diklik dan drag. Nah, berikutnya kalau kita menginginkan agar klikan berikutnya ini mengikuti lengkungannya, caranya ada dua. Cara pertama itu kita pakai ALT dan klik, lalu kita klik dan drag lagi seperti itu. Tapi nanti kemungkinan di titik ininya dia akan menjadi apa ya, kurang lengkung gitu, kurang smooth lah ya. Nah, maka aku nggak akan pakai ALT klik, tapi aku akan mengatur si handle ini supaya handlenya tidak terlalu panjang gitu ya. Karena kalau terlalu panjang, lihat lengkungannya terlalu lebar gitu ya. Nah, maka aku akan pakai tombol ALT, tapi nggak diklik ya, nggak diklik di titik ini. Aku klik dan drag titik yang bulat yang ini nih. Nah, aku klik, aku drag, aku pendekin. Nah, mungkin segini. Kalau sudah lepas ya tombol ALT-nya, kita coba klik. Nah, kalau sudah pas, kalau menurutku udah pas lah ya, kurang lebih kayak gitu. Aku ulangin lagi sekali lagi ya. Nah, jadi tadi handle yang panjang ini kita akan ubah, kita akan pendekin dengan cara tekan tombol ALT dan tahan ya. Lalu kita klik dan drag. Nah, mungkin segini. Setelah itu lepas ALT-nya, lepas klikannya, lalu kita klik di sini. Nah, maka dia akan kemungkinan lebih lengkung dari yang tadi. Kalau nanti di sininya masih kelihatan kurang rapi, kita bisa perbaiki lagi. Tapi nanti ya, kita lanjutkan dulu. Berikutnya, karena di sini kita tidak punya handle, berarti titik berikutnya kita akan klik dan drag supaya lengkung ya, bagian sininya lengkung. Nanti kalau kita zoom sebelah sini dia akan lengkung. Nah, berikutnya aku akan ALT klik supaya klikan berikutnya bisa lancip di sininya ya. Jadi aku di sini klik dan drag. Nah, oke. Setelah itu di sini kan kita butuh yang lancip lagi, berarti kita harus pakai ALT dan klik lagi ya. Kalau tadi ALT di drag ya ininya ya, handle-nya, tapi kalau mau ngilangin handle ALT dan klik. Berikutnya di sini berarti kita klik dan drag supaya dia lengkung. Oke. Nah, karena kita butuh yang lancip lagi, kita tekan ALT lalu kita klik lagi. Terus di sini kita klik dan drag lagi karena kita butuh yang lengkung. Berikutnya di sini karena kita butuh yang lancip lagi di sebelah sininya, jadi kita ALT klik supaya handle-nya hilang ya, sama persis seperti tadi. Lalu kita klik dan drag lagi. Iya. Nah, mungkin segitu ya. Nah, berikutnya, nah di sini kan ini kita inginnya agak apa tuh namanya, agak lengkung sebelah sini ya. Jadi aku nggak akan ambil titik di sini. Aku akan ambil titik di sini ya. Jadi di sini kita ALT klik dulu. Lalu di sini klik dan drag ya. Setelah itu kita akan klik dan drag di sini di titik ini. Klik, lalu kita pastikan si garisnya ya lengkung seperti itu. Jadi kalau kurang bagus tinggal diperbaiki lagi. Tapi kalau sudah puas ya sudah. Nah, berikutnya di sini kita bisa langsung klik ya. Kalau cocok, kalau tidak ininya handle-nya bisa kita kurangin seperti tadi. Nah, gitu. Baru kita klik. Oke. Setelah itu di sini ini agak ketutupan ya. Jadi mungkin kita lihat dulu. Berarti sampai sini sepertinya ya. Oke. Kita klik ya di sini ya. Lalu kita klik dan drag di sebelah sini. Klik dan drag. Oke. Lalu ALT klik. Nah, kita klik dan drag lagi. ALT dan klik lagi. Lalu di sini klik dan drag lagi. Lalu ALT klik lagi. Lalu klik dan drag lagi. ALT klik lagi. Lalu di sini klik dan drag lagi.
Sepertinya kurang pas ya, nanti kita perbaiki saja, nggak apa-apa. Lalu di sini kita Alt klik dulu sepertinya ya, Alt klik, lalu kita klik dan drag, oke. Alt klik, di sini klik dan drag lagi, lalu Alt klik lagi, dan terakhir di sini titik terakhir ya, kita klik dan drag ya. Kurang lebih seperti itu ya cara bikinnya. Nah, sekarang kita baru perbaiki kalau shape yang telah kita buat dengan pen tool ini kurang bagus gitulah ya. Nah, supaya bisa kelihatan si sketsanya, kita akan coba kurangi opacity-nya. Tapi sebelum ngurangin opacity, kita rename dulu deh namanya ya. Ini kan shape 1. Kita rename jadi kepala. Oke. Terus opacity-nya kita kurangin. Ya, mungkin sekitaran 30 ya, 35 atau berapa terserah kalian. Nah, kalian sekarang bisa lihat ya, ada titik-titik yang sepertinya tidak pas seperti titik yang ini. Oleh karena itu kita akan coba mengubah kembali titik-titik atau poin yang tadi kita buat menggunakan pen tool. Ya, jadi jangan khawatir kalau tadi pas kalian bikinnya tuh kurang pas gitu ya, kurang bagus gitulah ya. Masih bisa diperbaiki, tenang. Nah, memperbaikinya pakai apa? Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan pen tool. Untuk memperbaikinya kita akan gunakan, nah ini ada yang namanya direct selection tool. Jadi kalian aktifkan dulu direct selection tool. Oke. Setelah itu kalian klik di titik yang ingin diperbaiki. Contoh aku mau perbaikin titik ini nih. Kita klik. Nah, oke. Setelah diklik titiknya jadi biru. Artinya titik tersebut terseleksi. Nah, kita klik dan drag ke arah yang seharusnya. Nah, begitupun yang ini sepertinya kurang panjang. Dan ini lengkungannya kurang lengkung. Aku lengkungkan lagi. Oke. Dan yang ini sepertinya. Nah. Oke. Sepertinya sudah ya. Nanti kalian pokoknya kalau kurang puas dengan garis yang kalian buat, caranya seperti itu. Selesaikan dulu pembuatan shape dengan menggunakan pen tool-nya. Lalu kalau ada yang tidak rapih, kalian aktifkan direct selection tool. Klik di titik yang ingin kalian ubah gitu ya. Contoh ini mau di ke atasin gitu, mau di ke bawahin, jadi diklik terus di drag. Kayak gitu. Oke, sip. Sepertinya bagian kepala sudah ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kayaknya aku mau bikin badan dulu deh ya. Oke, kita bikin badan dulu. Pakai apa? Kita pakai pen tool lagi. Jadi silahkan aktifkan pen tool-nya. Setelah itu kita klik dan drag dari atas ya, karena nanti si badan ini akan ketutupan oleh badan akan ketutupan oleh kepala. Jadi kita ambil dari sini aja, kita klik dari sini ya. Lalu kita klik dan drag di sini. Semoga pas. Iya, kayaknya pas. Oke. Lalu kita klik di sini, tidak perlu di drag ya, hanya diklik karena sepertinya harus diklik ya. Alt klik. Nah, berarti di sini kita barusan di Alt klik ya, supaya handle-nya hilang, lalu kita klik dan drag sepertinya. Oke. Nah, setelah itu kita Alt klik lagi, lalu klik dan drag lagi di sebelah sini. Iya. Lalu kita klik dan drag lagi di sebelah sini. Kita dragnya agak panjang karena badannya juga agak panjang. Oke. Alt klik lagi, lalu klik di titik awal. Oh iya, ini kalau kita pakai pen tool ya, kita harus pastikan kita ngeklik sampai titik awalnya. Karena kalau tidak nanti shape-nya itu tidak komplit. Nah, kalau nggak komplit nanti kita memberikan efek-efek itu bisa tidak bisa nggak jadi gitu. Ada yang tidak bisa diterapkan efek kalau tidak selesai shape-nya, tidak komplit shape-nya. Oke, ini kita kasih nama dulu ya. Layarnya kita kasih nama badan. Oke,
Ini badan ada di bawah kepala nih, harusnya kita pindahin dulu ya. Oke, badan di bawah kepala. Opacity-nya juga kita kurangin. Ya, mungkin tadi ya sekitaran 35 sekian. Oke, sudah. Berikutnya kita akan buat bagian tangannya. Nah, ini juga masih menggunakan pen tool. Kita coba klik dari sini ya, terus kita klik dan drag. Kayaknya kurang atas deh. Klik dan drag. Oke, lalu kita mungkin bisa klik dan drag di sini ya. Iya. Mungkin seperti itu, nanti kita perbaiki lagi ya. Alt klik, lalu di sini klik dan drag. Oke, Alt klik, lalu kita klik dan drag di sini. Oh, sepertinya kurang atas. Kurang bawah dikit sepertinya. Iya, oke. Kalau udah kita klik sampai titik awal. Tapi kayaknya ini nanti kalau kita klik di titik awal kurang ya. Jadi biarin aja ini handle-nya nggak kita Alt klik gitu. Atau kalian mau Alt klik boleh. Alt klik, terus klik dulu sebelah sini ya, supaya nanti ketutup bagian sininya nih. Kita klik di sini, lalu klik di titik awal. Oke, setelah itu kita kurangin, kita ganti dulu namanya jadi tangan kiri. Oke, kita kurangin opacity-nya sambil kita lihat apakah sudah sesuai dengan garisnya atau belum. Kayaknya belum ya, belum terlalu lah gitu. Kita aktifkan direct selection tool, kita coba ubah-ubah nih. Iya. Iya, mungkin gitu. Kayaknya ini tadi harusnya bikin lagi di sini, tapi udahlah, cukup kayaknya segitu juga udah. Oke, setelah itu kita bikin bagian kakinya. Kita aktifkan lagi pen tool. Ini kita klik di sini, lalu kita klik dan sedikit drag ya, karena kita butuh sedikit lengkungan di sini. Lalu aku akan buat klik dan drag di sekitar sini. Lalu kita coba buat klik dan drag sebelah sini. Lalu kita klik di sini ya. Nanti kita perbaikin lagi. Lalu kita klik dan drag sebelah sini. Cocok tidak? Oh, kayaknya kurang bagus. Kita klik dan dragnya di sini aja. Klik dan drag. Mungkin udah. Lalu klik dan drag, lalu klik dan drag lagi, lalu klik dan drag lagi, lalu klik dan drag lagi sebelah sini, lalu klik dan klik. Oke, kita kurangin opacity-nya, kita rename dulu deh, kaki kiri. Oke, kita kurangi opacity-nya. Kayaknya ya udah pas atau belum ya. Kita ubah dikit lah ya, pakai direct selection. Tuh, ini kalau mau lebih presisi lagi kalian bisa zoom ya, CTRL spasi, kalian zoom. Nah, lebih kelihatan tuh, lebih presisi kelihatannya. Contoh ini harusnya di sini. Kayaknya kurang bawah. Nah, ini ternyata handle-nya harus kita kurangin kayak gitu, jadi dia akan kelihatan ya. Titiknya mungkin kita pindah sebelah sini. Iya, kalau ngerapihin, kalau kita pengen rapih gitu pasti akan lama ya. Ya udahlah, kurang lebih gitu aja deh ya, gitu kurang lebihnya. Nah, ini si kaki kirinya. Kita fit on screen lagi, CTRL 0. Nah, sepertinya sudah, kita tinggal bikin bagian apanya dulu ya. Kayaknya hidung dan mulutnya dulu deh.
mulut kayaknya, atau hidung dan mulut. Oke lah itu. Kita akan pakai pen tool lagi. Kita klik dari sini atau dari manapun terserah kalian. Kalau sudah bisa langsung aja. Kalau belum ya ikutin langkahnya. Kita klik dari sini, oke. Lalu kita klik dan drag. Kayaknya kurang sebelah sini deh. Oke, kita klik dan drag. Oke. Kita butuh yang lancip, jadi Alt klik. Terus kita klik dan drag sebelah sini karena kelihatannya dia agak kurang ini ya, bukan agak kurang, apa sih namanya, agak tidak lancip nih sebelah sini, jadi agak di drag di sebelah sini. Lalu di sininya cukup diklik ya, di sebelah atasnya klik dan drag. Nah lalu kita butuh yang lancip, Alt klik, klik dan drag. Nah maka jadilah seperti itu. Dah, aku nggak akan terlalu presisi ya, kayak gitu aja pokoknya. Ini kita rename jadi hidung lah, hidung. Oke, lalu kita sekarang buat mulutnya. Nah ini aku akan buat satu aja mulutnya, nanti di si garis yang tengah ini aku akan ubah dengan menggunakan efek aja gitu ya. Ini kan hidung lagi aktif ya. Nih hati-hati kalau kita klik lagi. Nah ini bisa jadi apa tuh namanya, bisa jadi berkurang nih nanti yang hidung. Jadi saranku kita mulainya dari sini ya, dari apa tuh namanya, dari bawah sini. Jadi kita klik, terus di sini klik dan drag gitu ya. Lalu Alt klik, lalu di sini klik, lalu di sini klik dan drag kayak gitu. Nah yang ini kita rename jadi mulut. Nah jadi ada hidung, ada mulut. Oke. Nah berikutnya kita buat bagian matanya. Mata ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 shape di sana. Kita akan pakai ellipse saja deh yang gampang. Terus nanti ada alisnya, alis juga pakai shape nantinya. Kita aktifkan ellipse tool. Oke, setelah itu kita buat lingkaran. Nah, kalian tekan spasi, tahan supaya apa sih namanya, outline ellipse-nya bisa digerak-gerakin. Karena kalau nggak neken spasi tuh nggak bisa gerak ya, dia maksudnya nggak bisa geser outline. Jadi tekan dan tahan tombol spasi supaya outline-nya bergerak. Nah, kalian bikin yang kurang lebih sama dulu saja. Karena kalau menyamakannya tuh mustahil pakai ellipse langsung gitu ya, kita harus edit lagi. Nah, jadi kalian buat segini dulu aja. Oke, setelah jadi ellipse-nya, lalu kita free transform ya, free transform. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih ada warp di sini, warp ya. Oke, setelah itu kayaknya supaya kelihatan, aku jangan dulu warp deh ya, aku enter dulu. Ini kita kurangin opacity-nya. Nah, biar kelihatan. Jadi sekali lagi free transform, klik kanan, pilih warp, free transform CTRL-T ya. Oke, lalu kita geser sepas yang kalian mau gitu ya. Sepertinya kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah kalau udah disesuaikan seperti ini, kalian boleh double klik atau enter aja lah ya. Kalau ada pertanyaan pilih yes. Oke, nah ini kita rename jadi mata luar. Oke, nah setelah itu kita buat mata dalam satu ya. Nah mata dalamnya ada 2 nih. Oke, kita masih pakai ellipse tool, lalu kita buat, kita pas-pasin aja. Oke, mungkin segitu ya. Kita kurangin lagi opacity-nya 30-an aja ya, biar kelihatan pokoknya. Kita ganti namanya jadi mata dalam satu. Kita masih pakai ellipse tool, kita pas-pasin juga.
Oke, ini kita rename jadi mata dalam 2. Oh ya, kalau kalian mau menggunakan tools yang sama tuh kalian nggak perlu ngaktifin berulang-ulang ya. Nah, aku kenapa ngeklik kayak gini supaya kalian lihat aku pakai tools apa. Selain mendengarkan apa yang aku narasikan, apa yang aku ucapkan, kalian juga ngelihat. Nah, kalau aku bilang pakai ellipse tool, nah aku biasanya liatin, diklik dulu ellipse toolnya. Tapi kalian kalau udah aktif itu nggak perlu bolak-balik ya ngaktifinnya. Oke, ini kita kurangin lagi opacity-nya si mata dalam 2. Oke, terus ada mata kecil-kecil ya itu ya. Nah, berarti kita buat nih agak digedein dikit. Oke, kita buat. Nah, ini warnanya putih deh. Kalau ini wajib putih. Kita double klik di sini ya di thumbnailnya. Nah, ini putih. Terus ini kan motong dia nih. Jadi kita clipping mask ya. Ini kita rename dulu deh. Efek mata 1. Nah, kita clipping mask ke dalam mata dalam 2. Ini yang ini nih. Efek mata satunya ada di atas mata dalam 2 ya. Jadi kita klik kanan efek mata 1, lalu kita klik create clipping mask. Oh, kenapa nih? Because scratch disk are full. Aduh, ternyata harddiskku penuh guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita jadi clipping masknya ya. Jadi cara clipping masknya tadi klik kanan, lalu kita pilih create clipping mask. Oke, jadi dia akan masuk ke dalam mata dalam 2. Nah, sekarang kita bikin satu lagi. Jadi masih pakai ellipse tool, kita bikin buletan segede gini. Warnanya ini juga putih. Oke. Kita fit on screen, CTRL 0. Terakhir kita akan buat alisnya. Nah, alisnya kita masih pakai ellipse tool ya, kita masih pakai ellipse tool. Tapi hati-hati karena di sini kita lagi ngeklik ellipse 1. Ellipse 1 ini kita rubah dulu namanya ya, jadi efek mata 2. Nah, efek mata 2 ini dia kan di clipping mask nih. Nah, kalau kita bikin lagi shape sekarang, contohnya aku contohkan, maka lihat. Nah, shape yang kita buat itu dia akan terclipping mask ke dalam mata dalam 2. Nah, jadi karena kita mau bikin alis dan alis ini tidak di clipping mask, maka kita klik dulu deh, jangan di efek mata 1 atau efek mata 2. Katakanlah kita klik di atas nih, yang di kepala atau yang mana aja terserah. Contoh punyaku yang paling atas biar kelihatan. Setelah itu kita klik dan drag, kita buat sebuah shape yang kayak telur kayak gini. Pokoknya kita pas-pasin sehingga dia, nah kurang lebih kayak gitulah ya. Tuh kelihatan kan outline-nya dia menutupi bagian alis atasnya. Kalau udah kita klik, kita lepas klikannya gitu. Oke, ini kita kurangin opacity-nya. Nah ya, kita fit on screen dulu. CTRL 0. Oke, nah kita cuma bikin yang bagian sebelah kirinya saja ya, karena nanti yang sebelah kanannya itu kita akan duplikasi. Jadi biar cepet, kalau bikin satu-satu ngedit lagi satu kali lagi kan jadi double kerjaannya. Nah, maka kita akan duplikasi nantinya ya. Oke, kayaknya udah deh ya. Nah, sekarang kita akan memberikan styling atau layer style kepada shape-shape yang telah kita buatnya. Ada berapa nih? Sekian banyak ini ya. Sorry, ini apa? Oh ya, ini alisnya ya belum kita namain. Nanti takutnya lupa. Ini kita double klik, kita kasih nama alis kiri gitulah ya. Oke. Sip. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan kita akan kembalikan opacity-nya menjadi 100. Nah, kalian klik di layer yang paling atas, lalu tekan shift dan klik di layer yang bawah. Nah, itu supaya terseleksi semuanya
Maksudnya gitu, biar nggak satu-satu. Setelah itu opacity-nya kalian ubah jadi 100 saja. Caranya nih, kursornya kalian taruh di atas tulisan opacity ya, lalu kalian klik dan drag ke kanan supaya dia jadi 100 kayak gitu. Nah mungkin sekarang kalau kita lihat tidak ada apa ya, nggak kelihatan bentuknya ya, tapi tenang saja karena nanti akan kelihatan bentuknya. Oke. Pertama kita akan berikan dulu warna ya ke dalam apa tuh namanya, layar badan. Layar kepala dulu deh. Di layar kepala kita akan kasih efek ya. Nah, jadi kalian klik di layar kepala, lalu kalian lihat di bawah ya ada tombol FX. Nah, tombol FX ini kalian klik ya, lalu kalian pilih gradient overlay. Oke, nah tampilan gradient overlay-nya kayak gini. Ini kalangin ini alisnya, nanti kita sembunyikan dulu ya. Ini aku cancel dulu, aku sembunyikan dulu alisnya biar nggak terlalu ngalangin ya. Kali lagi ya, kita klik kepala, FX, terus gradient overlay. Nah, biar sama nih posisinya kita, aku akan klik ini reset to default. Kalian nggak usah, tapi kalau mau memastikan sama, kita klik dulu reset to default. Nah, setelah itu yang harus kita rubah ya, cuma ini gradient ini. Ngubahnya gimana? Kita klik kotaknya, bukan tanda panahnya ya, tapi kita klik kotaknya. Nah, setelah diklik kotak itu, kalian lihat di sini ada slider ya, ada namanya opacity stop, yang ini color stop, yang atas opacity, yang bawah color. Nah, opacity-nya udah cocok nih, udah 100 kanan kiri ya. Kanan kiri udah 100. Jadi warna satu dengan warna satunya, opacity-nya udah cocok. Yang akan kita rubah adalah warnanya. Nah, ngubah warnanya gimana? Kalian double klik di sini, di color stop ini. Double klik. Kalian boleh samakan, boleh rubah, tapi kalau mau sama ya kita samain ya. Punya aku kodenya ini. Kalian di sini nih, ini kan ada kode ya. Nah, kalian ketikin di situ, tulis DC B9A3. Nah, ini aku udah ngitung ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Kita klik OK. Nah, ini warna pertama dan kita double klik di sebelah kanan. Kita akan ubah warna kedua. Yang di sebelah kanan ini kode warnanya, aku lihat dulu, 7C4D45. Nah, kayak gitu. Jadi warnanya adalah gradasi dari coklat muda ke coklat tua, kurang lebih gitulah. Kita klik OK. Nah, satu layer style sudah selesai ya, gradient overlay. Nah, kita akan tambahkan layer style kedua. Nah, kita akan tambahkan yang dinamakan dengan inner shadow. Jadi kalian klik di tulisan inner shadow ini nih ya. Kita klik. Oke. Sekali lagi biar kita sama, kita klik dulu tombol reset to default. Nah, biar sama nih ya, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Tapi nanti kalian harus pastikan pengaturan ini nih yang ya ada berapa slider, ini kalian pastikan sama. Nah, berikutnya kita akan rubah blend mode-nya menjadi normal. Lalu warnanya, nah ini warnanya sekali lagi bebas, tapi kalau mau sama, yuk kita ketikkan kodenya di sini. Kodenya 48241E. Kita klik tombol OK. Nah, setelah itu opacity-nya kita akan rubah supaya kelihatan banget gitu ya. Kita crank up jadi 100. Berikutnya kita akan ubah size-nya nih biar kelihatan agak gede. Nah, size-nya kita ubah berapa ya? Agak gede nih, 100, mungkin sekitaran 130 atau 140-an lah ya. Biar pas nih aku ketik 140 aja. Oke. Nah, karena menurutku satu warna tidak cukup, maka aku akan tambahkan inner shadow yang lainnya biar kelihatan lebih gimana gitu ya, lebih berdimensi.
Oke, kita klik tombol plus di sini. Nah, itu kan jadi ada 2 nih ya. Ini kalau kalian nggak mau nanti bisa di delete di sini. Nah, tapi aku mau ya, jadi aku klik tombol tambah ini. Nah, kita akan edit inner shadow yang atasnya. Nah, inner shadow yang atasnya itu akan sama dengan inner shadow yang bawah. Nah, kalian tinggal sedikit ubah nilai dan juga warnanya. Pertama kita ubah warnanya. Nah, ini warnanya kita ubah, kodenya biar sama ya, kita ketikkan di sini DC B9 A3. Kita klik tombol OK dulu. Oke ya. Nah, setelah itu ini ada yang harus dirubah lagi. Kan yang tadi inner shadow-nya ketutup ya. Nah, kita ubah nih size-nya. Nah, pasnya berapa? Kalau menurutku mungkin di angka 16 atau berapa ya? 18 kayaknya cocok ya. Nah, kalian yang cocok berapa deh? Silahkan ditentukan sendiri. Oke, dan terakhir layer style yang akan kita aplikasikan ke layar kepala ini adalah stroke. Jadi kita klik di tulisan stroke ini. Nah, supaya kelihatan di sini ya. Biar sama, sekali lagi kita klik reset to default. Nah, pertama yang akan kita ubah adalah ininya dulu nih, positionnya dulu. Positionnya adalah outside, lalu warnanya. Nah, biar sama lagi nih ya, warnanya kita klik di sini nih, kita ubah kodenya, kita ketikkan 441122. Kita klik tombol OK. Nah, warnanya kayak warna ungu lah ya, kurang lebih. Terus kita tentukan size-nya yang pas berapa. Terlalu besar. 8 aja deh. Pilih 8 aja. Kalau sudah, inilah 4 layer style yang kita aplikasikan ke dalam layar kepala. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Layar kepala nih udah selesai. Nah, kita bisa copy paste layer style gitu ya ke layar-layar yang lain. Caranya kayak gini. Kita klik kanan, lalu kita pilih copy layer style. Setelah itu, katakanlah aku mau aplikasikan juga layer style-nya di area tangan. Mana ya? Tangan mana? Nah, di sini tangan kiri. Kita klik dulu layar tangan kiri, lalu kita klik kanan, lalu pilih paste layer style. Nah, kalau sudah cocok, oke. Kalau belum ya tinggal diatur-atur. Kayaknya aku sih udah cocok ya. Jadi udah. Terus layer badan. Mana layar badan? Nah, kita juga akan paste layer style. Klik kanan, paste layer style. Kayaknya udah cocok. Sekali lagi kalau belum cocok kalian boleh edit ya. Ngeditnya gimana? Kalian boleh double klik di tombol efek ini. Kayak gitu ya. Tombol efek, sorry. Tulisan efek ya. Tuh di bawah ini ada tulisan efek. Atau langsung di salah satu layer style-nya kalian double klik juga boleh. Nah, kalau udah sampai sini ya tinggal diubah. Apanya yang mau diubah? Gitu ya, gradiennya, inner shadow-nya, atau apanya. Nah, kalau contoh nih gradiennya mau dihilangin, ini checklist-nya tinggal diklik aja kayak gitu ya. Tuh, kan jadi kayak gitu. Checklist-nya tinggal dihilangin aja. Nah, kalau mau dihilangin, kalau enggak ya biarin aja. Cancel ya. Oke, terus terakhir tinggal bagian kakinya. Mana kaki? Nah, kaki. Klik kanan, paste layer style. Tapi yang bagian kaki ini kayaknya nih, kayaknya banyak kita ubah nih, akan kita ubah nih. Soalnya aku ingin agar warnanya tuh oranye si kakinya itu gitu ya. Jangan nih lah ya, jangan di copy layer style. Kita klik kanan, clear layer style. Ini ngilangin sekaligus ya, ngilangin sekaligus layer stylenya. Nah, oke, kita kasih aja efek untuk si kaki kirinya ini ya. Jadi kita klik dulu di layar kaki kiri, lalu kita kasih efek. Yang pertama stroke dulu deh, karena stroke sama dengan yang lain, jadi kita tidak perlu ngerubah ya untuk stroke-nya, cuma yang warna inner shadow-nya itu yang akan kita rubah. Oke, jadi inner shadow yang pertama nih, kita akan ubah ya, inner shadow yang pertama. Ini warnanya
yang ini nih warnanya kayaknya udah. Inner shadow yang kedua yang akan kita rubah ya. Rubah apanya? Kita akan rubah warnanya. Oke, kita klik lalu kita ketikkan kode ini E96D00. Nah, oranye kan ya. Oke. Nah, kayaknya kurang kelihatan ya efeknya. Kita kembali lagi ke inner shadow yang atas. Ubah warnanya juga mungkin ya. Oke. Jadi ini FF E3 C3. Oke, nah dia gak kelihatan. Udahlah biarin aja lah ya 18. Oke, jadi cuma dirubah warnanya ya. Warnanya yang dirubah. Oke, setelah itu kita klik tombol oke. Nah, ini kan kelihatan panel layarnya penuh ya. Nah, supaya nggak kelihatan penuh, ini ada tombol panah di sebelah effects. Kita klik aja supaya nggak kelihatan efeknya. Jadi tulisan efek itu artinya menandakan bahwa layar tersebut itu ada layer style-nya gitu. Nah, kita pindahkan kaki kiri ke bawah badan. Kita pindahkan tangan kiri ke bawah badan juga. Oke, berikutnya kita tinggal kayaknya ngedit mata nih ya. Kita menuju ke mata luar, mata dalam, dan seterusnya. Nah, ini kan matanya ketutupan kepala jadi nggak kelihatan ya. Oleh karena itu kita pindahkan kepalanya ke bawah mata luar. Nah, biar kelihatan tuh. Nah, kita akan berikan layer style juga nih ke layar mata ini. Oke, yang pertama langsung ya, mata luar. Nah, mata luar kita kasih efek stroke. Nah, stroke sama, semuanya kita kasih efek stroke yang sama. Oke, berikutnya kita akan tambahkan inner shadow di di layar mata ini. Kita pakai inner shadow yang kayaknya yang pertama aja deh ya. Yang pertama cuma warnanya nih biar biar kelihatan agak beda gitu, kita rubah warnanya jadi FA8 A28. Oke. Setelah itu kita agak rubah sedikit pengaturannya ya. Dari mulai distance-nya mungkin kita rubah. Saya kepengen ya 22, 23, 24. Kalian nanti sesuaikan aja yang pas ya. Setelah itu mungkin kayak size-nya kita gedein dikit. Saya 24 juga. Oke. Udah lah ya, kelihatan tuh dia ada inner shadow-nya warna orange. Kita klik tombol oke. Nah, berikutnya kita akan beri warna mata dalam 1. Kita double klik. Terus kita ketikkan kodenya 371 A46. Oke, warna ungu ya. Kita klik tombol oke. Nah, berikutnya mata dalam 2 kita ubah warnanya jadi warna hitam. Oke. Kayaknya kurang besar ya si mata detailnya. Aku gedein dulu ya. Kayak kurang pas gitu. Aku gedein biar kelihatan lebih bagus gitu. Efek matanya. Oke, coba. Kayak kurang gede yang atasnya nih. Oke, cocok lah. Sudah matanya, dan terakhir kita akan munculkan lagi alisnya. Nah, si alis ini juga
kita akan ubah warnanya ya. Warnanya itu kita ketik sama-sama 441122. Sama seperti warna stroke nih ya. Lalu kita akan gradasikan ya si apa tuh namanya alis ini kita akan gradasikan. Caranya kita akan menggunakan mana ya? Nah ini gradient tool, kita akan pakai gradient tool. Tapi sebelum pakai gradient tool itu kan nggak bisa ya. Kita harus klik dulu layer alis kiri, lalu kita klik ini nih tombol add layer mask. Nah, kita klik ya. Nah jadi ada maskingnya di sebelah kanan sini, ada maskingnya. Cara pakainya kita tinggal klik dan drag. Bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kalau kalian salah tinggal di-undo aja, CTRL Z. Kayaknya kurang. Ya, segitu deh. Oke, cocok. Sip. Nah, terakhir kita tinggal ngedit bagian mulut sama hidung. Nah, mulut sama hidung ini kita pindahkan ke atas, ke paling atas aja deh ya. Mulut ini hidung. Karena nanti mulut dan hidung ini akan menutupi mata gitu. Ya. Oke, yang bagian hidung ini warna orange-nya juga sepertinya kita ubah ya biar kelihatan lebih menyala gitu. Double klik thumbnail masking, thumbnail dari hidungnya kita ubah jadi FF A200. Nah jadi lebih orange. Nah berikutnya kita kasih efek stroke. Nah kayaknya udah, tapi kalau mau lebih gahar lagi kalian bisa tambahkan inner shadow kayak yang tadi ya. Nah ini biar agak sedikit ini aku kasih inner shadow. Oke. Nah terus yang mulut juga sama, kita klik layar mulut, lalu kita pilih effects, lalu kita klik stroke karena stroke-nya sama ya, intinya sama. Nah setelah itu kita akan berikan inner shadow lagi. Nah ini agak kegedean ya, size-nya kita kurangin. Nah seperti itu ya. Kayaknya kurang deh, tambahin inner shadow-nya satu. Kayaknya cukup satu inner shadow-nya, cuma ya mungkin segitulah, kurang lebih segitu. Biar kelihatan ada apa ya, ada rongga gitu di antara hidung dan mulutnya. Ini kita klik OK dulu. Kayaknya layar hidung kita perlu tambahkan ada drop shadow-nya deh ya. Jadi di layar hidung kita tambahkan lagi efek drop shadow. Nah ini kita reset to default biar sama ya. Ini blend mode-nya kita kasih normal, warnanya hitam. Lalu kita coba opacity-nya 100. Nah, kita ubah distance-nya, lalu kita ubah size-nya. Mungkin segitulah ya. 10 20 mungkin. 10 24. Kalian atur aja angka pasnya. Oke, kalau udah kita klik tombol OK. Terakhir ini layar mata ini kan banyak ya, mata ini banyak, kita akan grouping. Jadi kita klik dari layar alis kiri sampai mata luar kayak gitu ya. Ada berapa nih, ada 6 layer, kita grouping. Kalian tekan tombol CTRL dan G. Nah itu kan jadi grup 1. Kalian rename jadi mata kiri. Oke. Nah kalau udah di rename jadi mata kiri, kalian duplikasi. Caranya kalian tekan tombol Alt di keyboard ya, tekan dan tahan, lalu klik dan drag grup layar mata kiri nih. Kemana? Ke atas aja dikit. Nah, sampai garisnya tuh kayak gitu. Jangan kayak gini ya, garisnya tuh kelihatan garis biru. Jangan kayak gini, garis birunya harus, nah kayak gini garis birunya. Kalian lepas, klikannya dulu, baru lepas Alt-nya. Oke, kita rename, double klik jadi mata
kanan. Kanan ya. Setelah itu kita free transform CTRL-T, lalu kita klik kanan, pilih flip horizontal, lalu kita geser ke sebelah kanan. Nah, karena ini kayak agak apa namanya ya, kepalanya tuh agak dia agak sedikit berputar gitu ya. Nah, maka mata yang sebelah kanan ini juga harus kita putarkan. Nah, kursornya kalian simpan keluar dikit, lalu kita klik dan drag. Nah, kita geser-geser deh. Mungkin udah pas belum ya? Kalian pas-pasin aja. Kalau belum pas, tinggal dipasin. Kalian bisa klik dan drag atau pakai ini ya, pakai apa tuh namanya? Pakai tombol panah yang ada di keyboard gitu. Kayaknya udah. Satu lagi, ada yang terlupa. Nah, ini kan bagian perutnya seperti kayak kosong gitu ya. Nah, supaya ada sedikit variasinya, kita akan tambahkan elips lagi di sana. Kita klik nih ya, elips tool, lalu kita buat kayak gini lah. Kayak sebuah elips, mungkin terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, udahlah segitu aja. Nah, si perut ini kita akan ubah warnanya jadi warna yang lebih apa ya, lebih terang gitu daripada warna yang bawahnya. Oke, kita double klik, terus kita ubah si warna perut ini ya, warnanya. Kodenya DC B9A3. Kita klik oke. Nah, kayak gitu ya. Kita kasih nama perut gitu. Nah, si perut ini kita simpen di atas badan persis. Jadi dia akan ketutupan oleh kepala kayak gitu. Kayaknya kurang ini deh. Mana perut? Kayaknya kurang sorry. Kita free transform dulu ya. Oh ya, punyaku ini kebetulan mana ya, kayak gitu ya, ngerubah perut. Nah, kayaknya udah cukup deh. Kalau kurang ya tinggal dipas-pasin aja ya. Nah, ini aku mau nunjukin ini barusan. Nah, punyaku ada garis-garis handle seperti ini karena di apa nih namanya, di move toolku tuh auto selectnya di checklist. Jadi kalau nggak di checklist tuh dia nggak akan ada kayak tadi. Nah, si handle bantu ini baru ada kalau kita neken free transform. Kita mengaktifkan free transform ya, neken CTRL-T. Oke, gitu. Oh ya, kaki dan tangannya belum duplikasi ya, jadi kita duplikasi dulu. Kaki kiri, ALT, klik dan drag. Kita rename kaki kanan, free transform ya, CTRL-T, klik kanan, flip horizontal, kita geser ke sebelah kanan. Oke, tangan kiri, ALT, klik dan drag. Double klik untuk rename, ganti tangan kanan. Free transform, klik kanan, flip horizontal. Kita geser ke kanan. Tapi kayaknya agak ini kan ya, agak atas karena dia agak berputar sedikit kayak gitu. Nah, jadi kita gini aja. Nah, kayaknya udah kayak gitu ya. Kita coba sembunyikan sketsanya. Oke. Nah, jadi inilah hasil akhir dari desain kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.